Selamat sore Bapak Ibu Saudara, saya dari Desa Butar, Kecamatan Pagaran, Pendeta Mertua Panahatan Lumban Gaul menyampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara. Barangkali ada sesuatu hal yang sulit kita pecahkan yang kadangkala membuat kita tidak bisa nyaman dalam keadaan kita. Ada masalah-masalah yang susah kita pecahkan yang kadangkala bisa membuat kita tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Atau mungkin karena masalah-masalah dari tetangga, dari orang lain atau dari keluarga, itu kadangkala bisa membuat kita jadi tidak nyaman dalam kehidupan. Kita merasa jalan kita itu seperti buntu dan tidak tahu arahnya mau kemana. Mau dilompat terlalu tinggi, mau nyebrang kemana-mana sudah buntu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagaimana memecahkan kebuntuan untuk menuju kemenangan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, "Majulah bersama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan Feris dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Dalam masa transisi kepemimpinan Yosua, maka mulailah muncul hakim sebagai pemerintah atas orang Israel. Namun dalam masa transisi ini sangat susah menemukan pemimpin yang sesuai yang mereka harapkan seperti layaknya Musa dan Yosua. Mereka sekarang ada pada masa buntu di mana mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan dan mereka sudah nyaman. Namun sekarang penduduk daerah itu berusaha menyerang mereka. Mereka semua dalam keadaan tertekan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan jalan buntu yang mereka hadapi. Nah saudara yang diberkati Tuhan Yesus, 4 hal yang mereka lakukan untuk mereka selamat dari jalan buntu yang sedang mereka hadapi. Yang pertama, dikatakan dalam ayatnya yang pertama dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Nah saudara, trik yang pertama yang dikerjakan oleh orang Israel untuk mereka lepas dari jalan buntu itu adalah bertanya kepada Tuhan. Saya pikir ini sudah tren dilakukan oleh Musa. Mereka sudah memperhatikan tingkah laku Musa saat mereka mengutarakan pendapat mereka, dan ketika Musa tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan mereka, dan Musa selalu datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yosua. Yosua juga belajar dari Musa. Ketika Yosua menghadapi hambatan-hambatan, tidak tahu bagaimana melakukan peperangan yang baik atau bagaimana mengarahkan bangsa ini, Yosua melakukan hal yang sama, yakni selalu bertanya kepada Tuhan. Kedua orang ini sudah mati. Orang Israel sekarang tidak tahu bagaimana mereka lepas. Yang mereka ingat adalah kalau Musa, Yosua selalu bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana mereka melewati hari-hari mereka. Hal itulah yang mereka kerjakan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh bertanya kepada mentor kita. Kita boleh bertanya kepada orang-orang yang kita anggap pintar untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Tapi jangan lupa utamakan Tuhan dan bertanyalah dulu kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian
Tuhan terlibat dalam setiap persoalan kita. Saya pastikan orang-orang yang lebih dahulu bertanya kepada Tuhan untuk menyelesaikan pergumulannya adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan melewati jalan-jalan buntu yang dia lalui. Yang kedua, saat jalan buntu sedang ada di hadapan kita dan kita tidak tahu bagaimana untuk melaluinya, bagaimana melewati jalan buntu, yang kedua yang kita pelajari dari Alkitab ini adalah pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Berarti Bapak Ibu, mereka menyelaraskan tindakan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah bertanya. Lalu sekarang mereka dengar firman Tuhan. Apa jawab Tuhan terhadap pertanyaan mereka? Hal yang sama adalah hal yang harus kita lakukan. Indikator kita benar atau tidak dalam sebuah penyelesaian masalah, kita berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Selama itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, itu adalah jalan yang Tuhan mau kita lalui. Dan kalau memang berbeda dari firman Tuhan, dari apa yang harus kita lalui, saudara stop, jangan lalui jalan itu. Saudara akan lelah, saudara akan capek, saudara akan berjuang sendiri tanpa firman. Maka bagaimana kita menghadapi jalan buntu ketika kita sudah siap mengambil tindakan? Hal yang harus saya lakukan, hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita harus melalui jalan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus menyelesaikan persoalan kita, wajib. Tapi penyelesaian itu harus juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang menyelesaikan persoalannya dengan menyogok. Ada banyak hari-hari ini orang menyelesaikan persoalan dengan mencari backing. Saudara, kalau yang demikian kita lakukan untuk menyelesaikan pergumulan kita, maka kita bukanlah pengikut Kristus yang baik. Tapi kalaupun agak susah, kalaupun sedikit lebih rumit jalan yang kita akan lalui, namun kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyertai. Tuhan akan bantu kita, beri tenaga yang baru, beri pundak yang baru untuk kita kuat melewatinya. Hal yang ketiga yang dikerjakan oleh bangsa itu bagaimana mereka melalui jalan buntu sehingga mereka berkemenangan. Pada ayatnya yang ketiga, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama dengan dia. Yang ketiga yang dikerjakan oleh bangsa ini ialah mereka menjalin bekerja sama dengan orang yang tepat. Saya pikir ada 12 suku yang keluar dari tanah perbudakan itu. Tetapi suku Yehuda tidak memilih suku yang lain, tapi dia memilih saudaranya sendiri, yakni Simeon, untuk bekerja sama menyelesaikan persoalannya. Saudara, ini adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang baik. Maka juga hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi obstacle, hambatan-hambatan kehidupan kita, kita juga harus menjalin kerjasama dengan orang yang tepat. Ingat pepatah bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mencari orang yang sesuai, yang sefrekuensi dengan kita. Ada kalanya kita mencari bantuan dari orang yang tidak tepat, itu malah membebani kita, malah memberatkan langkah kita. Tetapi Alkitab mencatat Yehuda mengajak saudaranya Simeon, majulah bersama dengan kami, nanti kami akan membantu kamu ke bagian yang telah diundikan bagi kamu. Saudara, ini adalah bentuk kerjasama yang baik, saling tolong menolong. Ini firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara,
Engkau sedang menghadapi apa hari-hari ini? Engkau sedang menjalani apa? Jalan yang rumit, jalan buntu, jalan yang susah. Kau perlu orang lain membantumu, tapi ingat, harus pintar, harus jelas kepada siapa kamu minta bantuan. Harus orang yang sefrekuensi dan harus orang yang bisa diajak kerjasama dengan bagus. Lalu yang terakhir, pada ayatnya yang keempat dikatakan, maka majulah Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka dan memukul kala orang itu di Bezel 10.000 orang banyaknya. Nah, di sini saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada perkataan lalu Tuhan menyerahkan mereka. Siapa yang diserahkan? Suku-suku yang merawan mereka, orang Feris ke dalam tangan mereka. Di sini kita temukan berarti bahwa kemenangan sejati itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang beri kemenangan, bukan karena kuat, tetapi karena roh Tuhan. Ya, gitu kata firman Tuhan. Maka yang keempat yang harus kita perhatikan ketika kita sedang menghadapi jalan buntu dan kita ingin perjalanan kita berhasil, saudara harus ingat, Tuhan pemberi pertolongan. Tuhan sumber pertolongan atas orang percaya. Maka mau tidak mau Tuhan harus terlibat. Tuhan yang berperang. Saudara, kalau ingat perjalanan bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, beberapa kali Tuhan katakan, saya yang berjalan di depanmu dan saya yang menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Nah saudara, kadangkala kita terlalu lelah dalam kehidupan ini menjalani kehidupan kita, menghadapi pergumulan kita. Kenapa kita lelah? Tentu karena kita tidak tahu bahwa peperangan terbesar sebelum kita lakukan itu bisa dilakukan oleh Tuhan dan itu bisa membantu kita. Maka harus selalu kita ingat, pertolongan kita datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita berpikir. Pertolongan atas orang percaya bersumber dari Tuhan. Maka pada sore hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, keempat hal ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk kita boleh melewati jalan yang buntu. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang buntu. Karena apa? Yang pertama, karena kita selalu bertanya kepada Tuhan tentang jalan-jalan, tindakan-tindakan yang harus kita lalui. Karena apa? Karena kita menyelaraskan tindakan kita dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita bekerja sama dengan orang yang tepat. Karena apa? Karena kita percaya pertolongan kita datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.